Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dengan Ibu Fasilitator Endang Sufiandani serta pengajar praktik Ibu Desi Sundari Citaresmi. Perkenalkan, nama saya Desi Susanti, saya dari SMK Negeri 3 Kuningan. Rekan saya. Sama saya Yayan Hendrianto dari SDN 1 Awilarangan. Assalamualaikum, Otis. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Yayan. Alhamdulillah. Pak Yayan sendiri gimana, Pak Yayan kabarnya? Alhamdulillah, Pak Otis sehat. Pak Otis, saya dengar kabarnya hari ini ya? Insya Allah iya, Pak. Saya akan melakukan kegiatan coaching, Pak, pada kali ini, Pak. Dan Bapak sebagai coachnya? Iya, saya sebagai coachnya, Pak. Nah, sebagai coach, apakah Bapak sudah tahu apa yang harus Bapak lakukan gitu? Insya Allah saya sudah mengetahui apa yang sudah dan ingin saya lakukan. Saya ingin melakukan proses coaching dengan pendekatan Tirta, di mana saya akan menemukan tujuan akhir dari coaching yang ingin saya lakukan, kemudian juga mengidentifikasi permasalahannya serta menentukan aksi dan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Oh iya. Begitu, Pak. Lalu kira-kira bagian kompetensi coaching apa yang ingin Otis kembangkan? Bagian kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan mencoba untuk hadir atau present, kemudian juga mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak. Oh iya. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Otis observasi? Bagian spesifik kompetensi yang saya ingin diobservasi yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, dan juga mendengarkan aktif, Pak. Oh iya, baik Pak. Kira-kira apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak harapkan dari pelaksanaan coaching ini, Pak? Indikator ketercapaiannya mungkin ya nanti coach itu saya itu bisa menangkap emosi dari coach ketika coach menyebut atau mengucapkan atau mengungkapkan kata kuncinya, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi mengenai kata kunci tersebut, Bapak. Wah, mantap. Tetap semangat, Pak Tis. Hebat. Oke, terima kasih Pak Yayan. Ya, sama-sama Pak Tis. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Desi. Bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga cukup sehat hari ini. Baik Bu Desi, dengar-dengar nih saya Ibu itu ada yang mau disampaikan ya kepada saya mengenai permasalahan yang Ibu rasakan. Apakah betul seperti itu, Bu? Iya betul Pak, saya memiliki sedikit permasalahan nih Pak. Boleh mungkin diceritakan kepada saya, Bu, permasalahan yang Ibu alami itu kayak gimana gitu, Bu? Begini Pak, nanti hari Senin depan ya, nanti Ya. besok itu saya itu akan mengadakan presentasi di IHT di sekolah saya. Nah di sana itu saya harus membagikan materi kepada teman-teman saya Pak. Biasanya itu kalau saya presentasi di depan orang banyak itu saya selalu gugup loh Pak. Berarti Ibu itu ketika akan melakukan presentasi itu selalu gugup ya, Bu? Iya betul Pak. Iya. Nah, Boleh tahu tidak kenapa Ibu merasa gugup itu? ya saya itu selalu merasa gugup itu ketika saya berpikir kalau saya tidak bisa memberikan presentasi yang terbaik kepada audiens gitu, dan takutnya nanti audiens itu tidak merasa puas dengan penyampaian materi dari saya.
Oke, jadi kalau boleh saya garis bawahi begitu ya Bu ya. Ibu itu merasa gugup karena ketakutan audiensnya tidak puas Iya, dengan betul, presentasi Pak. yang Ibu laksanakan, gitu ya Bu Iya, ya. betul. Oke. Kemudian saya ingin tanyakan lagi Bu, kalau boleh tahu ketika Ibu melakukan percakapan dengan saya nih, pada akhirnya Ibu akan tujuan dari percakapan ini kira-kira apa Bu? Ya saya menyampaikan permasalahan saya kepada Bapak itu maksudnya itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam untuk berpresentasi, Pak. Oh, Ya, meningkatkan kemampuan saya. oke, oke. Berarti Ibu itu ingin solusinya agar ada solusi dalam meningkatkan dari kompetensi Ibu dalam presentasi, begitu ya Iya, Bu ya? betul Betul begitu Bapak, Bu? ya. Eh, Kira-kira kalau misalkan saya boleh ukur nih Bu, kegiatan presentasi yang Ibu lakukan, kalau nilainya dari 1 sampai 10, kira-kira presentasi Ibu itu di angka berapa sekarang Bu? Ya kalau Kemampuan presentasinya? untuk sekarang itu ya saya pikir antara 5 atau 6 lah. 6 lah mungkin ya. 6 level saya itu masih di 6, Pak. Oke, jadi antara 5 sampai 6 ya, masih Iya. bawah mungkin ya buat tahu. Mm-mm. Ya. Nah, kalau misalkan sekarang sudah tahu nih posisi Ibu, kira-kira setelah Ibu ingin meningkatkan kompetensi dalam presentasi ini, mau ditingkatkan ke level berapa Bu kira-kira? Ya paling setidaknya dari level 8 ya, 8 9 ya, syukur-syukur kalau bisa mencapai dengan apa level ke 10, Pak. Itu lebih baik lagi. Iya, amin ya Bu. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan itu bisa tercapai Ibu ya. Nah, Amin. kalau misalkan Ibu itu tadi ingin meningkatkan apa namanya kompetensi ya dalam melakukan presentasi itu di depan orang banyak dengan rasa percaya diri begitu ya Bu. Sebelumnya ada tidak kiat-kiat atau usaha-usaha dalam meningkatkan presentasi kompetensi presentasi itu Bu. Kiat-kiatnya mungkin ada mungkin atau pernah Eh, melakukannya. Kan begini ya Pak, saya itu kalau misalnya presentasi itu selalu merasa gugup ya. Gugup saya itu terbentuk apabila ketika saya itu lupa. Kadang kalau lagi presentasi suka lupa tuh Pak, suka blank gitu Pak. Kalau misalnya begini Pak, kalau ketika saya lupa itu untuk mengingatnya itu gimana kalau saya ketika presentasi itu saya membuat catatan-catatan kecil, misalnya saya Ya, menuliskan materi yang penting apa saja, poin-poin apa saja itu biar saya bisa mengingatkan nanti itu. Dan selain itu saya harus bisa menyiapkan materi mungkin ya Pak, materinya tuh yang menarik ya, agar penyampaiannya itu tidak membosankan ketika saya di depan. ya, Atau juga bisa juga mungkin mencari referensi mungkin ya Pak ya, referensi bisa dilihat kan sekarang banyak tuh Pak cara penyampaian materi dalam presentasi yang baik gitu di YouTube atau di mana banyak itunya, banyak referensinya. Bagaimana kalau seperti itu Pak? oke. Bisa saja sebenarnya Bu ya. Jadi ini ya kalau misalkan saya garis apa namanya simpulkan sedikit itu karena kalau lupa gitu ya Ibu biasanya membuat catatan kecil, kemudian juga membuat mencari referensi dan latihan mungkin Ibu ya. Nah yang sudah pernah Ibu lakukan yang mana dari ketiga ini? Yang sudah aja dulu, yang sudah pernah mungkin Kalau pernah itu mungkin saya baru hanya sampai ke pembuatan materi yang menarik ya Pak. pembuatan Iya, materi yang kalau benar. untuk Ya. menulis misalnya kan itu hanya salah satu solusi ketika gimana nih kalau saya biar nggak lupa gitu. Soalnya kalau lagi presentasi saya suka lupa, Pak. Suka istilahnya mah Oh apa iya. namanya ya gitulah kadang karena lupanya itu saya jadi ngeblank, jadi bahkan ketika lagi presentasi saya suka pas waktu ngeblank udah buru-buru pengen cepet selesai jadi nggak bisa memberikan presentasi yang maksimal gitu. Nah, jadi Oke. mungkin sejauh Jadi ini baru sampai pembuatan materi yang menarik itu baru saya sampai sana aja. baru sampai sana. Kira-kira supaya lebih meningkat lagi ada tidak strategi lain gitu ya? Kalau tadi kan cuma baru membuat materi, ada strategi yang lain nggak yang mungkin Latihan Ibu mungkin bisa ya Pak ya. latihan? Sepertinya Latihannya latihan boleh tahu ya. kayak gimana Bu latihannya kalau boleh tahu? Bisa juga misalnya kan sekarang kalau
Oh iya, saya mencoba berbicara di depan cermin, mungkin bagaimana kalau seperti itu? Boleh, Misalnya iya bisa saya bisa. ngobrol, ya apa pembukaan segala macam dengan melihat gestur saya secara Hmm, langsung saya tahu gimana gestur saya seperti itu ketika saya sering latihan gitu. Dan bisa juga barangkali ketika saya latihan itu saya minta ada ya orang di rumah gitu biar bisa melihat melihat saya untuk presentasi gitu ya biar tahu. iya, iya rumah ya. Oke, bisa tadi strateginya ketika sudah membaca apa namanya membuat materi yang sebagus mungkin ya Bu ya. Ya betul Ibu juga latihan gitu kan karena dengan latihan mungkin akan terbiasa ya. Latihannya bisa dengan tadi Ibu bilang di depan cermin atau juga dengan orang rumah gitu ya. Ya. Eh, Kira-kira nih yang akan segera Ibu lakukan tuh ya. Segera Ibu lakukan gitu ya untuk saat ini nih. Kira-kira yang Ya, mana dulu nih? kalau untuk saat ini mungkin jadi terbayang nih ya Pak, seperti misalnya yang pertama itu saya akan membuat presentasi, materi presentasi yang baik gitu kan biar tidak membosankan. Kemudian yang kedua saya akan membuat catatan-catatan kecil untuk mengingat apa ketika saya memberikan presentasi, kemudian mencari referensi dan kemudian latihan juga gitu kan. Selain itu saya mungkin akan meminta bantuan teman saya untuk melihat cara saya presentasi agar saya tahu gimana ada feedback lah ketika saya presentasi itu dari teman saya gitu. Dan dengan hal itu mungkin teman-teman sejak saya itu bisa memberikan apa namanya masukan juga atau ya memberikan dukungan motivasi atau apa mungkin bisa seperti itu. Iya betul. Eh jadi konfirmasi lagi Bu, yang sekarang Ibu ingin lakukan tuh yang mana dulu? Apakah Ibu belajar dulu lewat cermin atau Ibu langsung ke tempat jawab gitu? Yang mana kira-kira Bu? Yang sekarang aja Yang sekarang sedang berlanjut maksudnya Pak? yang sekarang ingin dilaksanakan. Tahap kan ada tiga Oh, tuh yang tiga awalnya, tahap. ya. Ya Yang iya. yang pasti yang akan saya lakukan kalau untuk penyiapan materi saya sudah ya, Pak. Ya, kalau untuk membuat apa menulis catatan mungkin bisa sambil berjalan. Sepertinya saya akan latihan, Pak. Itu yang akan saya lakukan latihan Oke, biar nanti latihan. presentasinya Kira-kira lebih yang akan membantu Ibu untuk latihan itu siapa? Kalau boleh tahu. kalau di rumah mungkin saya akan bantu suami saya untuk lihat bagaimana caranya saya presentasi gitu kan. Tapi sepertinya saya akan lebih sering latihan di sekolah ya Pak, biar seenggaknya kalau teman-teman di sekolah itu lebih paham bagaimana apakah presentasi materi yang saya sampaikan memuaskan atau apa. Jadi setidaknya ada feedback positif dari teman saya. Oke, Bu Desi, kalau sudah ada temannya, kemudian langkahnya sudah ada tadi saya dengar dengan kapan Sekolah itu lebih paham bagaimana apakah presentasi materi yang saya sampaikan memuaskan atau apa. Jadi setidaknya ada feedback positif dari teman saya. Sepertinya mungkin minggu ya segera tuh Pak. Kayaknya untuk besok juga bisa langsung dilaksanakan Pak. Ya, insya Allah. Mm. Iya, amin amin ya. Bapak terima kasih banyak ya Pak dengan saya berbicara dengan Bapak sekarang ini betul-betul apa namanya memberikan spirit buat saya. Insya Allah Pak, saya akan lebih percaya diri lagi untuk nanti presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Otis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yayat. Ya, Baik, Pak. Bapak tadi sudah selesai melakukan coaching. Nah, apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching itu? iya Pak Yan, tadi saya sudah melakukan coaching. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tinta, di mana saya tadi menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami coach, dan juga saya mencoba untuk menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab yang akan coach lakukan. Dengan hal tersebut, saya tadi sudah bisa membuat coach untuk menemukan mengenai solusi dari permasalahan yang dialami coach tersebut, Pak Yayat. Ya, dari hasil pengamatan saya tadi ya, tadi Bapak sudah mencoba membangun kemitraan dengan coach serta fokus ya, dan juga aktif di dalam percakapan, sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah. Tadi saya lihat seperti itu. Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengiring coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Jadi kompetensi yang mungkin ingin lebih saya sampaikan ya, ingin saya tingkatkan mengenai kemampuan coach dari yang sudah saya sebelumnya adalah tentang bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot ya berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi tadi saya kurang begitu greget mungkin dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari kata kunci dari coach. Mungkin seperti itu, Bapak. Ingin lebih lagi. Tadi mungkin sudah cukup baik, tapi ingin lebih lagi. Oh, jadi ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coaching menemukan solusi dapat masalahnya, intinya ya. Betul. Baik, Pak. Mudah-mudahan kompetensi kita dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya, Pak ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih, Pak Otis, atas kerjasamanya. Ya, semoga Pak Otis sehat selalu, Pak Otis. Iya, terima kasih, Pak. Ya.